Loh, loh, los, 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 los. Nah, dia aku nih mang. Pak, padar, biarin padar. Loh, Dalam. Tapi lebar, tapi bisa jongkok. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Sekarang Sudah tertutup. tertutup ya Pak ya. Dan di dalam ini yang pernah saya lihat di dalam ini banyak tengkorak ya. Wih, Tengkorak ya. banyak Karena tengkorak. zaman-zaman Romusa ini ya. Oh, ini jejak Romusa. Iya. Dan kita menuju ke lokasi tersebut itu harus menuruni jalan yang curam ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Hati-hati Kang ya, tetap harus hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Oh iya. Mana? Iso, iso Kang. Randy. Hah? Oke, oke, oke. Saya ya. Jalan es krim, jalan es krim. Harus hati-hati ya. Ya, oke, oke, siap, siap. Nah, teman-teman itu di atas sana dan dan ini kemiringan sekitar 85 derajat ini, hampir 90 derajat ini teman-teman ya kemiringannya. Enggak ada miring sama sekali ini ya, dan sangat ekstrim sekali. Ya, ya, ya. Siap. Oke, wes los Bang. Gurun biar. Siap, wes iku los. Los. Nah, dia aku nih mau udah. Untuk mentor yo. Jadi memang teman-teman ya, jadi kita saat ini berada di lereng Gunung Anjas-Moro yang dimana gunung ini merupakan salah satu menjadi saksi sejarah ya. Jadi adanya pembantaian di zaman era kolonial Belanda ya. Jadi kita tepat berada di lereng jurang ya. Jadi jurang, dan kita ditemani warga lokal dan beliau akan menceritakan sedikit ya sebuah penemuan tempat yang konon katanya ya, dan ada beberapa saksi juga. Ada ini ada bekas ini tulang belulang ya di dalamnya ya, di era zaman kolonial Belanda atau pada era zaman penjajahan. Oke teman-teman, tetap saksikan untuk explore kita kali ini, ekspedisi kita kali ini ya. Wow teman ya, kita los datang ke sana, naik kita bersama teman-teman ya. Ada Majapahit Study Club, ada Muhammad Belusukan, aduh.
Dah, kita bersama teman-teman. Uish. Perjuangan yang sangat luar biasa teman-teman. Wow. Hah? Ini Mas harus ke dalam ya. Dan ini bisa apa dimasuki dalam dari tiga ini. Nah sekarang sudah tertutup. Tertutup ya Pak ya. Dan di dalam ini yang pernah saya lihat di dalam ini banyak tengkorak ya. Tengkorak ya. Banyak Karena tengkorak zaman-zaman di dalam Romusa ini ya. Oh, ini jejak-jejak Romusa Iya. sama pendudukan Jepang ya. Kemungkinan begitu. Seperti itu. Iya, ya, kemungkinan ya. Di desa ya di Romusa. Yang jelas yang di dalam Pak, itu waktu tengkoraknya itu maksudnya masih utuhkah atau sudah Ya patah? sudah patah, sudah beberapa tulang berulang remuk gitu ya. Hancur ya. Sudah hancur ya. Gimana ya? Karena memang tanah aluvial dan humus ini memang tidak memungkinkan untuk mikroorganisme itu memang menggerogoti jejak-jejak tulang Ya. sehingga mudah hancur. Bang, menurut Kak Mega sendiri, ada kemungkinan nggak? Ini kan masih estimasi ya. Ada kemungkinan nggak tulang belulang tersebut itu bukan dari masa kolonial? Ada nggak kemungkinan itu? Bisa jadi memang lokasi Anjasmara ini ya memang perbatasan dari 3 kerajaan-kerajaan besar ya, karena pegunungan Anjasmara yang tingginya 2282 mdpl ini merupakan perbatasan dari 5 daerah: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Di mana Kabupaten Malang ini juga pusat kerajaan Singosari, Kabupaten Kediri juga pusat kerajaan Kadiri, dan Mojokerto Jombang ini pusat kerajaan Majapahit. Artinya lokasi Gunung Anjasmara ini benar-benar berada di tengah-tengah peradaban-peradaban besar yang ada di Pulau Jawa. Sehingga dari segi artefaktual yang ada di Gunung Penanggungan, beberapa lokasi kita menemukan umpak-umpak batu, struktur batu bata, batuan candi, pipisan, lumpang batu itu banyak. Artinya memang sudah diakses dan menjadi rahasia umum kalau Gunung Anjasmara ini pernah menjadi pertapaan era kerajaan Singosari maupun Majapahit. Tentunya semacam gua-gua seperti ini bisa jadi itu memang gua yang pernah dibangun pada masa Singosari Majapahit, kemudian dilanjutkan dan diteruskan dan dikembangkan kepada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 ya. Karena memang ada semacam banyak sekali artikel yang membahas Gunung Anjasmara, Welirang, dan Arjuna ini pernah menjadi semacam neraka bagi sekutu. Target Jepang adalah perang berlarut-larut ya di dalam hutan belantara yang ada di Jawa ini. Karena iklim Eropa berbeda jauh dengan iklim tropis yang ada di Nusantara ini. Sehingga kemudian orang-orang Eropa itu takut dengan hutan belantara tropis. Terutama yang ditakutkan adalah nyamuk malaria. Ini mematikan sekali bagi warga kulit putih Eropa. Termasuk kemudian banyak lintah yang itu juga dengan kulitnya orang Eropa yang berbeda dengan kulit Jawa itu bisa memborok. Nah itu bisa bengkak ya dan lain sebagainya. Selain kemudian malaria, juga hutan tropis ini ternyata banyak tanaman-tanaman mematikan. Misalnya tanaman kemadu, lateng, rawe, termasuk yang burung yang hinggap mati itu tanaman apa? Gedangan itu ya. Tuba atau apa ya, racun itu namanya ya. Pohon upas. Nah, pohon upas. Pohon upas ini kalau hewan-hewan menyentuh pohonnya saja seperti burung itu langsung jatuh mati. Nah, ini juga merupakan rahasia yang dikaji oleh tentara Jepang dalam memang benar-benar hutan-hutan yang ada di tropis ini di Jawa, Papua dan lain sebagainya menjadi benar dibuat ya sedemikian rupa menjadi neraka bagi sekutu. Namun memang bom Hiroshima Nagasaki ini tidak diprediksi oleh pasukan Jepang. Akhirnya tahun 1945 rancangan perang berlarut-larut ini gagal total. Nah, ini sehingga kemudian menyisakan sebuah jejak ya, jeritan dan penderitaan masyarakat kita akan kekejaman Romusa. Tapi bisa jadi ini tempatnya tentara Jepang juga bisa ya? Mungkin jenazahnya Ada sebenarnya kita juga mengorek-ngorek dari warga lokal sini. Ada semacam bahkan warga lokal menyebutnya ada semacam jejak-jejak penyembunyian benda-benda semacam emas gitu loh yang pernah ditemukan di Filipina, yaitu yang dikenal dengan Yamashita Trisur gitu ya. Yaitu berupa emas-emas batangan yang konon masyarakat di sini juga punya cerita itu. Jadi orang-orang pribumi disuruh ngangkat, disuruh menyembunyikan di dalam gua, kemudian masyarakat pribumi tersebut itu dibunuh ya untuk menghilangkan jejak-jejak itu.
Tapi entah apa gitu ya, sebenarnya Angkatan Darat setelah kemerdekaan itu sudah menggali, sudah mencari dan menyelidiki semuanya. Gua-gua tersebut yang didapati yang didapati bukanlah harta karun, melainkan ular piton raksasa. Nah ini yang dari artikel-artikel setelah kemerdekaan, Angkatan Darat yang mencari dan menyelidiki tentang gua-gua Jepang. Pak Darman ya, Pak Darman. Ini kan waktu Pak Darman sempat masuk nggak waktu Pak Darman menemukan gua di masuk lokasi ini? Iya masuk, ini dalam. Sekitar berapa meter kedalaman? Ini sekitar ada ya 25 sampai 1 meter lah. Sekitar itu lah. Begitu ya. Ada ruangan-ruangan lain nggak? Maksudnya Ada jalur-jalur ada. Yang saya tahu ini ada 3-4 ruangan. Masya Allah, berarti sudah besar. Besar Artinya ini besar. bukan ruangan yang biasa ya. Selain dengan adanya tulang belulang di dalam situ, pernah mendapati benda-benda yang lain nggak? Enggak ada. Oke. Kosong ya? Kosong. Iya. Pak itu terakhir Bapak kesini kapan Pak ngeceknya Pak? Sekitar 2003 nih. Tahun 2003 Pak. 2003. Berarti kalau sekarang sudah 20 tahun Pak ya? Iya, sekitar 20 tahun. Tapi akses ini Masih. Pak Darman masih ingat gitu. Iya. Nah, masih. barusan waktu di bawah sana di gunung dikirain kan masih ada. Masih Ternyata ada. tempatnya Ternyata sudah ada. longsor. Iya, longsor tertutup ya. Mana Pak? Lubangnya ini. Pak dulu kayak gimana Pak? Ya ini dulu ya kayak apa lubang ini ya, lubang besar ini. Ya terus masuk di dalam ini banyak ruang-ruangan. Seperti 3 ruangan ya. Siap. Gitu. Dan ini tinggi sebenarnya, lubang ini tinggi. Kalau kita berjalan berdiri bisa. Bisa. Ada lorong Pak? Lorongnya nggak ada ya? Cuma ruangan saja. Itu kira-kira bisa ditempati berapa orang Pak kalau di dalam? Kalau mau masuk sekitar orang 20 sampai 50 orang bisa lah. Muat. Muat. Oh, muat. Lebar berarti Pak ya? Ya lebar. Ini pintu masuknya Pak? Ya ini. Kelihatan. Oh, kelihatan kecil ya. Longsornya tutup longsor dari sana. Kita berusaha untuk membuka juga bahaya karena di belakang kita ini adalah jurang. Iya. Itu jurang teman-teman. Jadi perjalanan dari awal titik lokasi awal ke sini memakan waktu berapa tadi? 2 jam. Ada sekitar 2 jam ya. 2 jam. Jadi artinya saat menemukan seperti ini Pak Rus, meskipun saat ini Pak Darman. objeknya ya Pak Darman, meskipun objeknya saat ini sudah ketutup, tapi saksi dari penemuannya masih ada, begitu ya kan? Iya. Gitu. Pak itu bekas longsor itu gimana Pak itu Pak yang atas itu Pak? Kayak ini bekas longsoran ini terus nutupi ini gua ini. Untuk pintunya. Pintu gua gitu ini ya? tertutup karena longsoran ini. Gitu. Emang. Apa Pak perubahannya Pak kalau dari tahun 2003 sampai 2023 ini Pak? Aksesnya atau apanya Pak? Untuk perubahan lokasi ya banyak, karena banyak longsor ya banyak perubahan lah. Ya gitu. Karena yang dulu gitu ya dulu guanya yang dulu nampak sekarang sudah tertutup. Gitu. Dan aksesnya pun udah rusak gitu. Gitu ya. Iya. Emang sekali ya. Tapi paling tidak lokasinya kita sudah dapat. Iya. Artinya secara independen kita sudah punya datanya. Begitu Kang Ega ya? Iya betul. Oke. Kang Ega mungkin ada tambahan lagi untuk lokasi ini? Pesannya Cukup ya. ya. Nah, ini untuk kedepannya apa tindakan kita kedepannya perihal dengan tempat ini yang saat ini sudah tertutup? Sebagai kita ekspor alam seperti ini, penjelajah alam seperti ini, apa kedepannya tindakan kita? Jadi memang hutan Kira-kira. ini berada di hutan konservasi ya, Tahura, yaitu Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, dan ini sebenarnya hutan lindung atau hutan konservasi. Lokasi ini memang kalau kita sebagai warga biasa gitu ya, hanya bisa eksplorasi dan edukasi saja. Untuk sementara fakta yang ada di lapangan banyak sekali gua-gua semacam ini sudah tertimbun oleh alam, kembali ke pelukan alam. Selama memang tidak menjadi situs yang sangat monumental, yang sangat penting bagi sejarah Republik Indonesia ini gitu ya, kalau sudah menjadi pangkuan alam, menyatu dengan alam gitu ya, maka lebih baik seperti itulah, biar kemudian alam ini tetap lestari. Terima kasih Kang Ega. Teman-teman kita lihat. Oke, teman-teman ya. Inilah tadi ya sebuah gambaran tempat yang dimana ini merupakan sebuah tempat yang cukup unik, yaitu berada di lereng tebing, karena di depan saya ini adalah jurang dan kita berada di
lereng Gunung Anjas Moro. Dan depan ini adalah pohon yang sangat besar sekali, yaitu pohon ibrik. Oke teman, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.